warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang kami hormati Ibu Dirun Qoyimah MPD selaku Kepala Sekolah SMK Jatiluhur. Yang kami hormati Bapak Lutfiadi SPD JR selaku Wakil Kurikulum sekaligus pemateri, serta Bapak Ibu guru sekalian yang saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah SWT karena berkat rahmat dan karunia-Nya kita semua bisa berkumpul di ruangan ini dalam keadaan sehat walafiat. Pada hari ini, Sabtu 4 Februari 2023, kita akan mengikuti serangkaian acara diseminasi program pendidikan guru penggerak dengan materi konsep-konsep inti dalam guru budaya positif serta penerapannya di sekolah. Sebelum kita mulai, saya akan membacakan susunan acara terlebih dahulu. Pertama, pembukaan. Kedua, sambutan. Ketiga, acara inti atau pemaparan materi dan diskusi langsung. Keempat, refleksi. Dan terakhir, penutup. Untuk acara pertama, yaitu pembukaan, marilah kita buka acara ini dengan bacaan Fatihah agar serangkaian acara depan berjalan dengan lancar. Al-Fatihah. Selanjutnya adalah sambutan yang akan disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah kita, Ibu Dirun Qoyimah MPD. Disilakan. Terima kasih. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur nilai lebih karena dengan rahmat dan hidayahnya kita dapat berkumpul dalam acara inseminasi pendidikan program guru penggerak, di mana guru penggerak kita punya satu calon guru penggerak, Pak Lutfiadi, yang sebagai pioner guru penggerak di SMK Jatiluhur. Harapan saya nggak hanya Pak Lutfiadi saja yang bakal jadi guru penggerak, tapi dari guru-guru juga bisa ikut program guru penggerak. Di mana program guru penggerak ini merupakan program pendidikan kepemimpinan seorang guru. Jadi intinya seorang guru itu dituntut untuk menjadi pemimpin. Jadi bukan hanya memimpin kepala sekolah ya, sebenarnya guru itu bisa menjadi pemimpin debat di kelasnya masing-masing. Ya seperti itu. Intinya nggak hanya kita nanti belajar tentang kepemimpinan saja, tetapi kita juga sesuai dengan temanya ya, kita akan belajar tentang bagaimana kita menciptakan budaya positif di sekolah. Karena sekolah dengan tanpa adanya budaya positif, sekolah itu bakalan semburan. Mungkin bisa saya bandingkan SMK Zaha yang dulu sama SMK Zaha yang sekarang itu sangat beda jauh. Kalau masih saya ingat dulu pertama saya jadi kepala sekolah, saya jadi kepala sekolah dari 2012 sampai 2023, jadi berjalan 11 tahun. Dulu saya tidak punya tim yang solid. Budaya nggak positif menurut saya, karena memang dari tim dari guru-guru itu memang beda dengan guru yang sekarang. Jadi intinya kalau lingkungan aja sudah tidak nyaman, jadi kan pasti kerja juga tidak akan nyaman. Dengan adanya budaya positif ini, sebenarnya kita sudah melaksanakan budaya positif, entah itu antar teman kerja maupun ke anak. Budaya positif banyak dari kita melakukan tentang remedial. Ya kalau mungkin di konsep guru penggerak budaya positifnya beda, tapi seenggaknya kita sebenarnya sudah melakukan budaya positif di sekolah. Tetapi ternyata setelah saya kemarin
loh Pak, kan itu nggak sama Pak, nggak mungkin itu dijalankan. Mungkin kita akan bisa diskusi, cari jalan keluarnya gimana SMK ke depan jadi lebih baik, bukan SMK yang KPDW mungkin ya. Jadi intinya kalau budaya yang sudah kita bentuk di SMK itu produk KPDW. Intinya seperti itu. Jadi nanti dari konsep-konsep di guru penggerak, budaya positif di guru penggerak, nanti akan dijelaskan oleh Pak Lutfi di mana nanti budaya positif kita akan lambat laun berubah menjadi budaya positif yang diharapkan oleh pemerintah. Jadi budaya apa sih yang dimaksud? Nanti mungkin akan dijelaskan oleh Pak Lutfi lebih lanjut. Semoga materi kita hari ini dapat diterima oleh guru-guru, khususnya wali kelas dan guru minimal ya, mewakili ya. Biar kedepannya gimana kita lebih menyikapi siswa kita yang notabene anak pedesaan. Jadi semoga materi pada hari ini membawa kita untuk kebaikan di kedepannya. Mungkin itu saja sambutan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya kira assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memasuki acara inti, yaitu pemaparan materi tentang konsep-konsep inti dalam modul budaya positif serta penerapannya di sekolah. Kepada Bapak Lutfian SPD disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada yang lain maupun dari persidangan. Terima kasih saya jadi saja yang tadi seperti kita diskusi bukan kita kuliah atau saya menjadi guru jenengan, tapi kita belajar bersama-sama terkait bagaimana konsep budaya positif dan penerapannya nanti di kelas, lebih besar lagi nanti di sekolah. Nah, selanjutnya terkait dengan program ini adalah program pendidikan guru penggerak. Kami dari guru penggerak kita untuk melakukan pengibasan atau bahasa kerennya itu diseminasi kepada teman-teman sekalian terkait dengan konsep-konsep inti budaya positif. Bagaimana sih membentuk budaya positif, membangun budaya positif yang ada di sekolah, terlebih nanti implementasinya di kelas. Karena kita ketahui bersama bahwa ruang lingkup pengaruh masing-masing guru berbeda-beda. Ada yang pengaruhnya sudah di tataran sekolah, ada yang pengaruhnya masih hanya sebatas antara guru dengan murid. Berarti lingkup pengaruhnya di kelas, maka itu nanti yang akan dimaksimalkan. Maka dari kepala sekolah menyampaikan bahwa guru penggerak itu pemimpin pembelajaran, tapi bukan hanya pemimpin yang dimaksud adalah sebagai kepala sekolah, pemimpin sekolah, tapi yang paling penting adalah pemimpin pembelajaran di dalam kelasnya masing-masing. Itu yang penting. Sebelum kita memulai diseminasi hari ini, kita buat kesepakatan dulu. Yang membedakan nanti antara pembelajaran dengan nanti setelah belajar konsep budaya positif adalah dengan akan terbiasa dengan melakukan kesepakatan dengan peserta didik atau dengan murid. Yaitu salah satunya contohnya adalah berupa kesepakatan kelas. Nah, biasa ini saya sudah terapkan di murid-murid yang saya ajar atau kelas yang saya ajar. Sebelum mulai pembelajaran, kita membuat kesepakatan untuk hari ini. Kesepakatannya bagaimana? Berarti yang saya lakukan di depan hadir tepat waktu. Nah, mungkin nanti ada sesi istirahat, setelah masuk lagi harus tepat waktu. Yang kedua, berpartisipasi aktif dalam diskusi. Itu kita sepakati. Kira-kira untuk poin 1 dan 2 kita sepakati sepakat ya? Harus aktif dalam diskusi. Ini bukan seminar,
tapi kita diskusi terkait konsep budaya positif ini. Yang ketiga, menghargai pendapat peserta lain. Nah, ini yang sering kita kurang respect dengan pendapat orang lain karena mungkin berbeda, akhirnya tidak respect, tidak menghargai pendapat peserta lain. Yang keempat, penggunaan telepon genggam atau HP saat di luar kelas ini, atau boleh digunakan tetapi di mode silent. Ya. Selanjutnya, menjaga kebersihan ruang kelas. Kalau jangan makan sesuatu taruh di kotak, makannya kembali, atau kotak kuenya kembali, sehingga kelas ini masuk bersih, keluar juga nanti bersih. Mungkin ada yang perlu ditambahkan terkait kesepakatan untuk kita diskusi hari ini supaya lebih nyaman. Cukup? Cukup, lanjut. Nah, semua konsep-konsep yang ada nanti di guru penggerak itu berawal dari filosofi pendidikan belajar dewasa ini, atau disingkat KHD. Mungkin saya kan nanti ngomongnya KHD, filosofi KHD. KHD belajar dewasa. Nah, nanti teman-teman akan dikenalkan dengan KHD. Karena di PMF juga sudah nanti dikenalkan. Ketika dengan mengikuti guru penggerak juga akan kenalan lagi dengan KHD, mengenal lebih lanjut. Nanti akan dibahas lebih lanjut. Nanti kaitannya dengan konsep budaya positif, dua konsep ini yang berkaitan langsung. Yaitu yang pertama, Yadawantara mengistilahkan pendidikan sebagai menuntun. Maksudnya apa? Pendidikan adalah menuntun segala kekuatan kodrat, menuntun segala kekuatan kodrat itu yang ada pada anak, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Ini sering saya sampaikan baik ke anak-anak maupun beberapa guru yang pernah sharing dengan saya, bahwa pendidikan itu tidak seperti yang kita bayangkan dulu. Bahkan saya sebelum belajar kembali tentang filosofi KHD, saya juga masih berpikir bahwa pendidikan itu ajar, ngisi. Ibarat siswa itu gelas kosong, kita yang ngisi, ya kan? Dengan materi-materi yang kita berikan. Pendidikan itu ngisi, tapi Ki Dewantara mengistilahkan pendidikan itu bukan ngisi, tapi menuntun segala kodrat yang ada pada anak. Ibaratnya dia sebagai petani, guru itu sebagai petani, yaitu petani itu ketika menanam padi misalnya hanya dapat menuntun tumbuhnya padi. Tidak mungkin memaksa padi ini supaya tumbuh jadi jagung, tidak mungkin. Karena kodratnya padi, dia tumbuh padi. Kita sebagai petani yang bisa dilakukan adalah memupuk, menanam padi itu, memupuknya, menjaga lingkungannya atau tanahnya supaya subur, memberikan pengairan, membuang hama, membuang ulat-ulat yang kiranya akan mengganggu hidup tanaman tersebut. Nah, itu kaitannya dengan filosofi KHD. Kaitannya bagaimana guru menciptakan atau membangun lingkungan yang positif untuk anak-anak. Ini saya contohkan penerapan apa yang saya terapkan di kelas terkait dengan pembelajaran yang menerapkan filosofi Gajah Dewantara. Mana saya berupaya untuk menerapkan filosofi KHD, bagaimana pembelajaran yang berpihak pada murid, dan supaya tadi kaitannya dengan paradigma mindsetnya kita, pembelajaran itu harus seperti ini. Tapi sebisa mungkin kita ikuti apa yang sudah menjadi kebijakan maupun apa yang kita yakini, terutama bukan hanya sekedar mengikuti kebijakan, tapi kita meyakini bahwa ini yang benar. Seharusnya memang seperti ini. Lanjut.
tantangan yang kita hadapi saat ini, pada saat yang saya hadapi pertama, kelas sebelum diterapkan filosofi belajar dewasa adalah proses pembelajaran yang berfokus pada guru, teacher center. Guru ceramah, guru ngomong di depan, mungkin ini teorika aja, teoritis aja. Nah, kalau lebih ngomong itu teoritis, ya memang itu adanya. Siapa saya beberapa kali supervisi sudah saya sampaikan kepada guru-guru yang bersangkutan, tidak bisa kalau jangan hanya ceramah di depan. Terus akhirnya tanya, karena sudah paham? Akan ada jawaban paham, tapi dengan nada yang tidak meyakinkan dalam jalan. Anak-anak merasa bosan, mengantuk, tidak perhatian, sibuk dengan kegiatan sendiri, kegiatannya yang lain. Saya rasa semua masalahnya kita sama seperti itu. Kecuali kita melakukan perubahan. Kalau kita hanya duduk di depan ngajar dengan bisa bayangkan, pasti nggak itu. Apalagi dengan di HP ya. Sedangkan bikin aku mana? Ya terjadi. Anak bosan, untuk ketinggalan tidur, tidak perhatian. Itu tantangan yang kita hadapi kita. Apa yang perlu kita lakukan? Ya tadi kita harus mengenali dulu jenis bibitnya. Nah ini masuk jagung atau padi atau jenis padi apa? Kita harus tahu masing-masing anak. Pak benar Pak, ya memang itu tugas kita sebagai guru. Terutama siapa? Mama harus tahu anaknya satu persatu. Bahkan keseharian di rumah katanya Pak Masudi tahu bahwa anak ini biasanya malu banget. Jadi saya harus ingatkan ketika malu. Pagi harus bangunkan. Karena jadi orang tua nih di sekolah berat. Dia memang harus ini. Melakukan identifikasi profil belajar sesuatu kebutuhan belajar murid. Anak butuhnya belajarnya seperti apa sih? Anak A, B, C itu kebutuhan belajarnya beda-beda. Tidak bisa kita sama ratakan. Pasti ya nama. Jenengan saja. Akan beda-beda kebutuhan belajar. Pak saya sudah bisa ini. Pak saya sudah bisa ini. Dengan materi yang sama gitu. Ada yang nyampe sudah startnya sudah jauh. Tapi yang praktek pun bayangkan. Oh si A sudah bisa jauh. Itu termasuk kita melakukan survei kebutuhan belajar. Kebutuhan belajar seperti apa sih? Kita bisa melakukan melalui Google Form di nah, jadi minatnya anak-anak itu apa sih? Nah ini hasil survei saya bahwa anak itu minatnya banyak di sini. Jalan-jalan budaya, walking senang. Paling kecil apa? Sains. Saya ilmu matematika juga. Nah itu tantangan bagi saya. Oh berarti anak di kelas ini per kelas ya? Di kelas ini nggak suka matematika. Terus bagaimana mereka suka? Harus dikaitkan dengan yang mereka suka. Gitu. Bagaimana? Jalan-jalan. Khususnya kayak apa Pak? Gaya belajar. Di sini banyak yang saya coba adalah belajarnya visual. Mereka tidak bisa jadikan hanya ceramah, dengan harus bawa proyektor, jadikan harus bawa media supaya karena anak di kelas itu mayoritas visual. Bagaimana anak yang audio? Ya kayak orang sound dikasih audio, berarti ya ngomong dekat, ngomongnya harus kuat, nggak bisa bisik-bisik karena audio. Ya kinestetik, praktek, anaknya suka jalan-jalan, lagi nggak bisa menang. Ada lama umak, yaitu ajak praktek, senang tidak? Ajak olahraga, senang ya? Tapi ketika ada kelas tidak sulit ketika ada kelas karena intinya dinas teknik itu yang harus kita tahu. Dan bagaimana kita masuk kelas nggak tahu modalitas anak-anak itu kebutuhan belajarnya apa? Yang kamu dipukul rata bahwa sudah saya ngajarnya sudah kayak ini. Kalian ikut, iya nggak ikut.
Apakah betul seperti itu petani yang baik? Ya harus diidentifikasi. Dan identifikasi tersebut dilakukanlah pembelajaran yang nggak suka matematika. Supaya suka apa? Kasih pelajaran project mana? Survei, data pengunjung objek wisata, biar mereka jalan-jalan. Bisa tanya mana? Milih sendiri, diberi kebebasan. Pak, saya suka ke pantai, biar survei ke pantai. Pak, saya suka di kolam, biar survei di kolam. Nah, ini yang saya lakukan. Jadi mengembangkan lingkungan belajar yang berpihak pada murid. Sekali lagi, yang berpihak pada murid, bukan berpihak pada guru, berpihak pada murid. Diciptakan lingkungan itu supaya tumbuh subur kita ditumbuh sesuai dengan apa? Sesuai kodratnya. Itu kreativitas, untuk melakukan maka kita bilang pakai jiwa, pakai hati, pakai kreativitas. Contoh mereka melakukan kegiatan wawancara, survei, pelajaran statistika, data pengunjung di wisata tersebut, jalan-jalannya senang nggak? Senang anak-anak. Yuk, materinya simpel memang. Nah, artinya memang mungkin kita akan sedikit menyampingkan soal potensi. Tapi kembali lagi, kita tujuannya masih anak itu supaya selamat dan bahagia. Kompetensi, tapi tetap kita tidak boleh mengenakan. Misalkan jalan-jalan, ini pelajarannya gimana gitu, jalan-jalan terus, gitu. Di luar terus, tidak pernah materinya harus kena, jadi harus kena benar-benar. Saya melaporkan pelajaran proses, belajar dunia, komunikasi. Yesus mengintegrasikan permainan dan nilai-nilai budaya daerah dalam pembelajaran. Kodratnya anak mau SD, SMP, SMA itu bermain, itu kodrat anak. Salah satu yang dibahas di filosofi kan dia ada kodrat alam, kodrat zaman. Jangan kita kodratnya untuk menyesuaikan anak dengan kodrat alam Indonesia yang mengenalkan nilai-nilai budaya. Bom Pimpa itu ada yang nggak paham Bom Pimpa pada saat saya main ini. Karena mungkin sudah, padahal menurut kita itu Bom Pimpa ya ada. Nah, jadi ketika kita sudah bertukaran budaya, kita perkenalkan budaya-budaya daerah dalam pembelajaran sederhana ini. Jadi kan misalnya ya itu bagi anak sebenarnya bisa lihat mereka bahagia belajarnya. Ini gak dibuat-buat. Ayo kita bagian sudah mereka memang betul-betul bahagia di dalam pembelajaran karena kita melibatkan permainan. Anak-anak soal tidak rasa belajarnya. Kalau sedang belajar ini waktu itu kita membuat kelompok untuk hitungan daripada hitung 1, 2, 3. Mungkin bisa pakai yang lain nilai-nilai budaya Jember atau Indonesia secara boleh. Nah, salah satu hasil identifikasi tadi adalah kinestetik. Maka saya menggunakan metode pembelajaran yaitu gallery work, jalan-jalan. Jadi anak-anak nanti berkelompok, hasil pekerjaannya ditempel di JD, mereka akan keliling satu-satu, masing-masing perwakilan kelompok kumpul dari kelompok. Ketika nyampe sana, anak-anak yang bagian itu, yang jaga, mereka jelaskan, geser kan. Yang bagian sana berarti dia tegas menjelaskan. Tidak dari dia yang berkorban, yang lain adalah korban. Dibuat jalan-jalan, tidak hanya di dalam kelas aja, anak-anak juga rumah kelas. Saya senang kalau ada guru jalan-jalannya sesekali di luar kelas, jangan hanya di kelas. Tapi sesuaikan ya, materinya disesuaikan. Memungkinkan dia untuk di luar. Olahraga harus di luar. Contoh.
bagi yang berhalangan di satu pos dia ada lagi yang harus dijawab, yang harus dikerjakan, main puzzle, domino, begitu. Kalau dari Pak domino dari matematika, jika mereka happy enjoy dalam pembelajaran seperti secara tidak langsung mereka belajar. Lihat responnya anak. Oke, itu gambaran bagaimana menerapkan mewujudkan lingkungan belajar yang berpihak pada anak, lingkungan belajar yang menyenangkan dan berpihak pada anak kita. Nah, sehingga berdasarkan filosofi KHD ini, ketika guru diibaratkan sebagai pendidik, maka guru harus memastikan agar tanah tempat tumbuhnya tanaman itu cocok untuk ditanami. Maka peran kita di sini untuk lingkungan sekolah, maka guru kita sebagai guru harus memastikan bahwa sekolah itu cocok untuk anak-anak belajar di sekolah itu. Maka tanggung jawab nanti adalah bagaimana menghilangkan gangguan-gangguan seperti kita berupaya untuk tidak ada perhubungan sekolah ini. Karena dengan adanya perhubungan siswa nggak bisa nyaman untuk belajar, nggak bisa maksimal dia dalam belajar. Jika kesimpulannya dengan demikian bahwa salah satu tanggung jawab guru kita sebagai guru adalah bagaimana menciptakan suatu lingkungan yang positif. Jadi sebelum ke budaya positif, lingkungannya harus positif. Seperti apa lingkungan yang positif? Terdiri dari satu, warga sekolah itu ya guru, murid, karyawan, semuanya yang berada di lingkungan sekolah harus saling mendukung. Begitu tadi sempat bercerita dulu SMK ketika beliau belum masuk sebagai kepala sekolah, tidak ada guru yang mendukung, sedikit guru yang mendukung begitu. Maka ketika dukungan itu tidak ada, guru-gurunya tidak saling mendukung, saling menjatuhkan, maka tidak bisa disebut lingkungan yang positif. Yang kedua, saling belajar. Nah, seperti kita sekarang ini dalam rangka kita saling belajar, bukan mempelajari tapi saling belajar tentang konsep dunia positif. Dan yang ketiga, saling bekerja sama. Dan alhamdulillah di Zainul Hasan kan apakah di Zainul Hasan belum ada budaya seperti itu? Sudah, guru-gurunya sudah saling mendukung. Bisa dirasakan guru baru gimana? Didukung nggak sama guru-guru senior, guru lama? Didukung. Guru-gurunya saling belajar, mau belajar. Ya. Kalau ada guru yang nggak dukung, bilang saling belajar. Nah, ini yang agak sulit ya, saling belajar ini. Saling belajar, terutama belajar secara mandiri. Kalau pada ada kayak gini, kita belajar. PMM itu sudah dibuka dari kemarin, suruh nuntaskan gitu, yang punya akun sudah nuntaskan. Ayo siapa yang jadi PMM, ayo sedikit, paling dibuka aja. Ada yang login, nggak pernah kerjakan di laporan PMM. Ada yang belum login sama sekali gitu. Jadi untuk hari kita harus saling belajar itu apa? Kita kalau nggak belajar maka akan tertinggal. Baik pengetahuan baru, konsep baru, bagaimana kita mendidik, bagaimana kita mengembangkan satu pembelajaran ini. Dan hal ini bekerja sama. Nah, alhamdulillah guru-guru ini sudah kompak saling bekerja sama ketika ada event, ketika ada kegiatan, guru-guru sudah menampilkan kekompakan. Kalaupun ada satu dua yang malas-malasan, itu guru terima masakan yang bodoh. Lagi kemarin, wah ada hadir. Nah, tapi gimana? Ya memang kita sudah komitmen. Ketika ada guru yang benar-benar hadir, ya kita saling sebisa mungkin. Tapi kalau kebanyakannya nggak hadir, itu yang sedih. Tapi yang sudah saling bekerja sama.
Dari ketiga yang tadi, saling dukung, saling belajar, saling kerjasama, terbentuklah kebiasaan dalam keseharian, kebiasaan yang baik. Kebiasaan baik akhirnya terbentuklah karakter guru, murid yang baik. Karakter baik itu ketika terus menerus maka timbullah, terwujudlah yang namanya budaya yang positif. Jadi proses untuk jadi budaya positif itu proses panjang, nggak bisa diseminasi besok budaya positif jadi enggak. Itu proses. Siapa yang proses? Bukan hanya di tataran manajemen, tapi semua guru, siswanya juga. Ini kita ada pertanyaan-pertanyaan terkait. Ini saya minta beberapa orang untuk bisa menjawab. Sebenarnya nggak apa. Oke, jadi pertanyaan-pertanyaan. Penting nggak menciptakan suasana positif di lingkungan sekolah? Presiden. Ya, Bu. Menurut saya Ya. menciptakan suasana positif di lingkungan sekolah menurut saya sangat penting, Pak. Terutama karena kita kan setiap hari di sini. Kalau suasana sudah tidak kondusif atau gimana, itu kan tidak nyaman juga untuk bekerja sengaja, apalagi untuk anak-anak yang belajar setiap hari. Oke, sudah luar biasa sekali. Terima kasih. Selanjutnya untuk pertanyaan kedua, sebagai seorang pendidik, bagaimana Anda dapat menciptakan suasana positif di lingkungan Anda? Lingkungan yang dimaksud lingkungan kelas Anda, lingkungan terkecil kita, lingkungan kelas. Bagaimana? Kira-kira apa yang bisa kita lakukan sebagai seorang pendidik, sebagai seorang guru di lingkungan kelas, kira-kira supaya kelasnya lingkungannya positif, belajarnya positif? Apa kira-kira yang bisa kita lakukan? Ya, Pak Sofi, Bu. Kalau di kelas saya, Ya, tidak. kalau di kelas saya biasanya saya kalau ada anak izin ke toilet, saya memberikan inspirasi bahasa Inggris. Jadi izinnya pakai bahasa Inggris. Ekspresinya pakai bahasa Ya, Inggris. izinnya pakai bahasa Inggris, Pak. Ya, bagus. Terima kasih, Bu Nurul. Dan lagi, kira-kira sebagai guru, apa yang bisa kita lakukan untuk bisa menciptakan lingkungan yang positif di kelas itu? Monggo, Pak Sofi. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau menurut saya untuk menciptakan suasana positif di lingkungan terutama di kelas, kita harus membiasakan sebagai jangan lalu menyapa murid terlebih dahulu. Karena orang murid sekarang dan murid dulu berbeda. Kalau murid dulu punya dulu, nyapa dulu. Kalau sekarang enggak. Nah, bagaimana mengajarkan mereka mau nyapa dulu atau merasa nyaman dengan kita? Kalau kita itu merasa bukan kita sebagai orang yang selalu menekan mereka, tapi orang yang membuat mereka nyaman. Nah, tadi sama saya ketika kita mau menyapa dulu, otomatis kan mereka merasa mereka akrab. Semakin kita akrab dengan murid, maka semakin mudah itu akan terbuka dengan kita. Maka ketika ada masalah atau apapun, mereka tidak akan menutup kemungkinan untuk curhat kita. Seperti itu kalau menurut saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, baik sekali. Selanjutnya untuk pertanyaan ketiga, apakah hubungan antara menciptakan suasana positif dengan proses pembelajaran yang berpihak masyarakat murid? Ada efeknya enggak kalau suasana kelas itu positif? Ada dampaknya enggak kira-kira? Ada ya, sepakat ya, ada ya pasti. Kira-kira contohnya apa? Adanya ada, contohnya apa ya? Kalau ada dampaknya? Belum dalam pembelajaran sudah positif, murid sudah melakukan diskusi nggak suka, terus mereka tuh memberikan pendapat itu juga. Maka untuk kedepannya jika ada pembelajaran, maka mereka itu juga akan lebih memperhatikan. Karena kan kalau seumpamanya muridnya sendiri sudah tidak merasa nyaman dengan suasana belajarnya, kan dia itu tidak bisa mengekspresikan, tidak bisa mempertanyakan atau mengajukan diskusinya sendiri, dia itu tidak bisa. Dia itu punya kadang kan mereka ada tendensinya kok ini lagi sih pembelajarannya gitu. Sudah belum belajar mereka sudah tidak suka
penting ya. Siswa dibuat merasa nyaman mengikuti pembelajaran kita. Apa-apa kalau sudah nyaman itu enak. Berarti kan? Nah, dibuat nyaman. Nah, salah satu membuat anak nyaman. Anak kalau sudah nyaman, maka anak akan bebas, akan memiliki kemerdekaan untuk berani berbuat benar maupun berani berbuat salah. Berani dalam tanda kutip baik, berani salah ketika menjawab pertanyaan atau kita mengunci suatu kompetensi anak berani saja untuk berbuat salah. Itu hal yang harus kita hal baik yang harus kita maklumi, gitu. Dalam tanda kutip ya, baik berani berbuat salah dalam artian kalau saya itu matematika ini jawabannya berapa? Coba katakan salah bukan benar-benar. Kalau benar-benar banyak takut salah-salahan. Dan akhirnya kita memberikan kebebasan kepada anak bahkan ketika anak itu berbuat salah. Bahkan ketika anak berbuat salah, bukan berarti nyuruh anak untuk berbuat salah, enggak ya? Kadang yang ditakutkan anak untuk melakukan sesuatu itu apa sih? Takut salah gitu. Karena kita terbiasa kalau salah gimana dihukum. Nah, ini akan kaitannya dengan konsep-konsep budaya positif itu ada di situ. Jadi anak kalau sudah nyaman punya kebebasan. Ada kurikulum merdeka itu harapannya anak itu merdeka dalam belajar. Bebas mereka melakukan hal-hal yang benar, melakukan hal-hal yang di luar dari kebiasaan. Kalau bahasa kerennya out of the box gitu. Nah, mencoba sesuatu yang mungkin gurunya nggak ngajari, tapi mereka nyoba sendiri kan, memang betul gitu. Hasilnya bahkan di luar dari ekspektasi. Itu memberikan kesempatan anak untuk belajar bereksplorasi. Nah, selanjutnya bagaimana penerapan disiplin di sekolah. Nah, ini yang selalu kami syukuri selalu kesiswaan. Saya tidak angkat tangan, saya tunjuk langsung pada kesiswaan. Bagaimana penerapan disiplin saat ini di sekolah? Nah, apakah sudah diterapkan dengan efektif? Bila belum, apa yang menurut Pak Mas Duri perlu diperbaiki atau diubah? Menurut saya berkaitan dengan penerapan disiplin yang ada di sekolah SMK Zainuddin gedung karena yang sudah saya tangani itu beberapa terutama anak yang terlambat itu sudah diberikan hukuman cuma masih belum bisa sembuh dalam artian tetap anak tersebut masih tetap telat. Dan saya juga itu sempat menawarkan sama anak-anak kira-kira kalian itu tidak telat harus apa, dan ternyata anak-anak tidak bisa jawab. Rata-rata anak-anak itu memang kalau malam memang sering melekan. Saya sudah pesan sama anak-anak beberapa kali kalau tidur jangan malam-malam, tetap saja tiap hari itu selalu telat. Dan menurut saya yang perlu diperbaiki itu mungkin itu ya lebih ke perhatian, terutama dalam mengingatkan anak-anak untuk lebih berangkat pagi. Contohnya misalkan wali kelas itu yang anak-anaknya sering telat itu kalau malam itu diingatkan ayo tidur. Jadi terus kalau pagi ayo bangun sholat subuh terus nanti persiapan sekolah. Saya selalu mikir kayak gitu, mungkin itu bisa lebih meminimalisir anak-anak yang telat. Karena mungkin di rumah anak-anak itu karena backgroundnya beda-beda ya, dia memang di rumah itu nggak ada orang sama sekali. Jadi di rumah itu dia tinggal sama nenek, rata-rata memang seperti itu. Tidak ada orang tua yang hari mungkin membangunkan itu tidak ada. Jadi memang rata-rata mayoritas anak-anak terlambat itu di rumah memang tidak ada yang mengingatkan. Mungkin salah satu pilihan cara yang bisa dilakukan adalah seperti guru atau mungkin wali kelas diingatkan kalau berangkat sekolah lebih pagi, mungkin untuk awal-awal mungkin tiap hari. Setelah itu nanti kalau sudah biasa mungkin anak-anak bisa dilepas sholat-sholat. Kalau nanti itu malah diingatkan lagi. Ya, maka kita mencoba berusaha agar anak-anak itu bisa lebih disiplin. Oke, terima kasih Pak Mansuri. Tanggapannya terkait
di sini sudah menerapkan disiplin, sudah ada, cuma belum efektif. Salah satunya adalah dengan peran wali kelas di sini. Jadi kenapa dalam sesi kali ini kami melibatkan wali kelas, karena memang uji coba dari penanganan masalah siswa adalah ada di wali kelas. Kalau saya adalah jam-jam pembelajaran, ya guru. Nah itu pertanyaan berarti dengan itu kita merefleksikan diri kita, apakah sudah melaksanakan budaya positif di sini, disiplin positif, dan apa yang perlu kita kembangkan, apa yang perlu kita benahi. Nah sebelum masuk pada topik intinya, nah ini ada pertanyaan mantik. Kalau tadi refleksif, kalau cukup mantik. Nah, setuju atau tidak setuju? Ini saya minta pendapatnya. Ya. Tidak harus kenapa gitu. Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju atau tidak setuju? Oke, jawab ya tidak. Nanti saya tanyakan. Oke, ini kan nanti ada tidak setuju. Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju atau tidak setuju? Ya, di sini saya tanya yang setuju kenapa, yang tidak setuju kenapa. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif. Hukuman dengan hal positif tadi, seperti membaca, menulis ayat mungkin sering dilakukan, atau membersihkan halaman, bersih, ya kan? Itu dapat meningkatkan disiplin anak. Kira-kira dapat nggak mendisiplinkan anak dengan cara hukuman yang positif itu? Setuju atau tidak setuju? Ya. Yang ketiga, memberikan hadiah, iming-iming, reward, dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju atau tidak setuju? Saya tanya ini Pak Mansuri, Pak Cici Mas. Hukuman dapat mendisiplinkan anak, setuju atau tidak setuju, Pak? Jika hukuman yang dilakukan secara fisik, mungkin secara tidak langsung akan memberikan efek jerah kepada anak tersebut. Tapi hukuman secara fisik mungkin bisa jadi dari siswa-siswa yang lain juga akan mengatakan ibadah dihukum dan ibadah atau kesalahan, maka nanti hukumannya seperti itu. Jadi maksud saya ketika melakukan hukuman itu tidak begitu apa ya, tidak secara langsung akan mendisiplinkan. Contohnya apa? Yang tidak langsung itu gimana? Jadi ketika dikasih hukuman ya, di situ nggak langsung anak aja. Menurut saya, misalkan dikasih. Berarti setuju atau tidak setuju? Tidak setuju. Oke, ada yang setuju? Oke. Ya, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Silvi setuju. Apa setuju? Saya hukuman itu memang sangat diperlukan dari punishment ketika anak itu memiliki disiplin itu perlu ada punishment. Jadi menurut saya hukuman itu memang sangat bisa mendisiplinkan anak, karena anak itu kalau seseorang itu ingin disiplin itu pasti awalnya ada rasa kayak tekanan dulu. Jadi kalau ada tekanan akan dia terpaksa dulu. Saya itu pasti anak kalau nggak gini itu nggak akan nanti akan dihukum. Jadi otomatis ketika anak ada hukuman itu pasti salah satunya bisa disiplin. Oke, jadi harapannya hukuman itu dapat mendisiplinkan. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif. Positif ya. Kalau tadi tidak disebutkan hukumannya, apakah hukuman yang negatif ataunya tidak relate, ya. Apakah bisa mendisiplinkan? Kalau ini hukuman yang positif, dihukum sangat positif, bersih-bersih, yang sering dilakukan, nulis. Kira-kira dapat mendisiplinkan anak? Yang setuju, saya minta pendapatnya. Yang setuju? Yang setuju biasa hukum, yang lain yang biasa hukum pakai ini berarti kan setuju. Kalau saya sih setuju, karena setiap saya hukum itu pasti ada yang sebenarnya. Dari 12 itu mesti kalau saya hukum
semuanya hari ini saya hukum, besoknya alhamdulillah sudah sembuh. Besoknya ya. Tapi itu mungkin ada cara lain, umpamanya dihukum menulis istighfar 100, kalau ada kesalahan lagi nambah dan nambah. Mungkin itu buat anak-anak pilih juga gitu loh kalau dapat kesalahan. Nah, takut di hukum. Terima kasih. Yang tidak setuju, wah tidak setuju, memberikan disiplin pada anak kalau hukuman yang positif. Kalau menurut saya meskipun itu hukumannya itu lebih positif itu tidak mepet. Dan bisa kalau itu pembelajaran saya anak itu terlambat datang itu pasti berdiri berdoa dan mengajarkan Tuhan. Itu nggak mepet. Mesti biasanya anak itu lagi yang terlambat atau enggak di kelas saya sendiri ketika ada anak-anak masuk saya suruh nulis istighfar atau saya masih ancam itu juga nggak mepet. Jadi disiplinnya nggak meningkat gitu ya, nggak ada perubahan gitu. Itu untuk hukuman yang positif dengan membaca istighfar kemudian dengan yang bentuknya religius lah kita juga mepet. Bersih-bersih, yang mungkin yang pernah aku bersih-bersih ini tiap hari ya. Ini pengalaman dari anak saya sendiri ya Pak ya. Ya. Kan setiap kali apa sudah saya beri surat nulis istighfar 200 atau 100. Setelah itu nggak jelas. Jadi saya suruh bersihkan kamar mandi tetap. Jadi kembali lagi pada anaknya itu sendiri. Jadi disiplin itu bisa diciptakan dari dirinya sendiri. Jadi hukuman itu menurut saya tidak bisa mendisiplinkan anak meskipun dalam hal positif juga. Oke, terima kasih. Yang terakhir, memberikan hadiah. Jadi kalau tadi hukum, kalau ini memberikan hadiah. Kira-kira dengan memberikan hadiah, iming-iming, reward atau bintang atau apa atau mungkin yang menerapkan pemberian hadiah, reward. Ya, lagi. Ya. Ya. Ada nggak efeknya atau bisa meningkatkan motivasi belajar anak? Waktu itu sempat pertama ujian itu anak-anak saya waktu itu bilangnya orang mau mengerjakan itu bilang, wah saya nggak bisa Bu, tapi saya ingin itu. Kalau ada yang nilainya paling bagus nanti akan saya kasih dia. Akhirnya anak itu besoknya tuh kayak mau belajar dan nggak tahu kenapa waktu mereka kerjakan itu banyak yang bagus. Nah dari situ anak yang bagus itu saya kasih dia. Terus itu anak itu terima kasih Bu. Jadi besoknya tuh kayaknya mau belajarnya tuh kayak semangat. Oke, berarti reward itu dapat meningkatkan motivasi belajar anak, mendisiplin anak dengan pemberian motivasi. Nah, kita akan bahas lebih lanjut. Jadi kan boleh masih berpikiran sekarang setuju atau ada yang tidak setuju. Nanti setelah materi ini apakah tetap setuju ataukah berubah menjadi tidak setuju? Nanti kita lihat setelah materi itu karena akan dijawab terkait posisi kontrol, terkait teori motivasi anak. Jadi sehingga akan merubah paradigma. Jadi yang perlu dirubah itu paradigma kita sebagai guru. Karena ini perubahan paradigma, maka tadi Bu Dino sudah sampaikan ada gesekan strategi yang berbeda dengan yang sebelum-sebelumnya, yang sama seperti yang sebelumnya. Maka bagaimana? Apakah saya harus ikut nanti? Tidak harus. Karena ini sifatnya paradigma perlahan kita perlahan. Nah, salah satunya dari kita membuka dulu pemahaman dulu. Oke, selanjutnya. Karena kita akan menunjukkan bagaimana perubahan suatu paradigma tentang suatu paradigma bagaimana kita berubah. Nah, ada teori kontrol atau ada beberapa teori kontrol atau ilusi dalam pembelajaran yang kita merasanya seperti itu. Nah, sebelum kita masuk pada itu, saya minta perwakilan dua orang, yang satu genggam tangannya pegang sesuatu, yang satu berusaha untuk membujuk, memaksa yang bersangkutan untuk membuka tangannya. Siapa yang saya butuh sukarelawan dua orang. Coba ujiannya sama nama. Ya.
Jadi yang genggam, ini suatu istri tidak apa-apa. Bu silakan tulis sesuatu barang apa benda di satu kertas sampai genggam. Tugas Pak Rama adalah bisa membujuk, merayu, memaksa, sehingga Bu Jana mau membuka tangannya, menunjukkan isinya apa. Bu Jana boleh memilih mau dibuka atau tidak dibuka. Saya kasih waktu 1 menit aja biar gak lama. Sudah Bu? Sudah ditulis? Sudah digenggam Bu? Ditulis sudah digenggam Bu? Istilahnya Pak Rama kan pengen tahu isinya. Kalau isinya tulis. Saya minta ke depan aja Bu. Sudah Bu? Hal yang menurut Bu Jana berharga sehingga patut untuk dipertahankan. Terserah, apa aja sudah ada, tidak apa-apa. Kalau nggak sudah mingguan sudah Bu. Dua begini Pak, Pak Rama di Pak juga. Oke, Pak Rama tahu tugasnya? Membujuk Bu Jana untuk membuka tangannya. Tangannya yang mana yang begini? Satu aja Bu. Oke. Kita lihat bagaimana Pak Rama ngerayu dulu. Membujuk Bu Jana untuk membuka tangannya. Boleh pakai. Minta satunya lagi. Ya dipegang Bu Jana. Silakan, sudah mulai. Boleh saya lihat isi di dalamnya? Jawab dong. Kata-kata sebenarnya. Bu Jana jawab. Gak boleh. Saya coba lagi ya? Iya. Boleh saya tahu isi di dalam tangannya? Tidak dirayu Pak. Gak bisa dirayu. Boleh dibaca Pak. Disumpah boleh disogor kalau Pak. Masih ini Pak. Saya jalan-jalan apa Ini boleh ini. Tadi kan boleh ini. Iya. Insya Allah nanti hasilnya. Soal itu 75% harus dilakukan. Siap. Mau belajar Malaysia. Jangan kembali dulu, saya ada yang mau ditanyakan. Oke. Tadi kita tahu bersama bahwa ya ini pasangan suami istri ya, ada di kompak. Tetapi kan tidak mudah bagi Bu Jana untuk mau membuka tangannya. Pak Rama juga tidak mudah untuk membujuk Bu Jana membuka tangannya atau memberikan isi dari yang digenggamnya. Nah, apa yang tadi yang dilakukan Pak Rama tadi? Untuk merayu. Tadi dibujuk dari sana. Dirayu dari gombal. Oke, Bu Jana, kenapa Bu Jana memutuskan untuk membuka tangan? Karena ada ini. Karena ada ini. Oke, bisa kembali ke tempat duduknya. Terima kasih Bu Jana Pak Rama. Nah, di sini kita mau menunjukkan bahwa apa yang terjadi dari kegiatan ini. Yang pertama, apa yang dilakukan Pak Rama tadi sudah kita tahu. Apa yang Bu Jana pikirkan sehingga dia mau membuka tangannya ternyata karena adanya
iming-iming hadiah gitu ya. Ya, karena ada hadiah. Pertanyaan saya, yang memiliki kontrol untuk membuka tangannya dan memberikan isinya itu siapa? Bujana atau Pak Ahmad? Yang punya kontrol. Iya. Ya, kita terlepas dari posisi suami istri. Kalau dalam keluarga, ayo, kira-kira siapa yang betul-betul punya kontrol penuh atas genggaman tangannya? Itu bujana apa Pak? Bujana. Ya, bujana. Drama. Kenapa bujana? Karena sesuai dengan kemauannya bujana, umpamanya dia itu seret kabel mau buka ya dia kasih. Ya. Yang pertama tadi Pak Rama, kenapa Pak Rama? Karena Pak Rama mampu mengubah pemikirannya ke bujana. Karena Pak Rama mampu merubah pemikiran bujana. Tapi tidak seret Pak. Sehingga Berarti Pak Rama nggak mampu. jadi tidak mampu. Kontrolnya sebenarnya di mana? Pak Rama. Boleh, tidak masalah. Nanti kita lihat teori kontrol. Oke, let's go. Teori kontrol, ilusi kontrol yang sebenarnya Dr. William Bresson. Nah, ada 4 ilusi. Ilusi itu apa? Kalau dalam bahasa Indonesia, ilusi apa? Iya. Berarti gak nyata, tidak nyata. Ilusi bahwa guru dapat mengontrol murid. Seandainya bujana tadi tetap dia nggak mau, meskipun dibujuk, meskipun dia apapun dipaksa, tetap dia tidak mau buka tangannya, maka kontrolnya ada di bujana. Lalu bujana buka, berarti kontrolnya ada di Pak Rama? Tidak. Bujana buka karena sebenarnya itu bujana memutuskan untuk mau membuka. Ya, dalam ini. Seandainya meskipun kita nyuruh anak, maksa anak untuk mau untuk mengerjakan sesuatu, ketika anak itu mau mengerjakan dengan apa yang kita lakukan, mau dipaksa, karena si anak memutuskan untuk menyerahkan dirinya, menyerahkan diri untuk mau menjalankan tugas yang diberikan. Jadi kontrolnya sebenarnya ada pada diri sendiri. Bahkan ketika kita memutuskan untuk melakukan sesuatu, kan kita mau memutuskan mau nyerah atau lanjut gitu. Mau nyerah atau lanjut, itu kontrolnya di diri. Apakah orang lain bisa kontrol? Tidak mungkin memotivasi dia, mempengaruhi, tetapi tetap kontrolnya ada pada diri sendiri. Orang lain tidak bisa mengontrol. Itu hanya ilusi. Ilusi itu tidak nyata, karena keputusan untuk mau atau tidak itu ada pada sana. Yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat memangkas karakter. Jadi ilusi gak nyata bahwa ketika kita mengkritik anak ataupun menyalahkan anak, membuat dia merasa bersalah, akhirnya berubah kan anaknya. Kadang kita membuat anak merasa bersalah, anaknya berubah. Tetapi apakah itu dapat melemahkan karakter? Ternyata tidak. Itu hanya ilusi. Justru ketika kita membuat anak merasa bersalah, itu ada proses anak down pemikirannya. Dia akhirnya menyerah, akhirnya melakukannya karena merasa bersalah kan. Apakah tidak boleh? Nanti kita akan bahas di posisi kontrol. Yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Tadi penguatan positif kasih reward, itu ilusi bahwa penguatan positif itu efektif dan bermanfaat untuk disiplin anak. Yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak memaksa orang. Kita mungkin yang dia pernah merasakan, kita sebagai ibu kan memaksa anak untuk mengerjakan tugas, untuk apa yang sering saya tinggi dan dipaksa dari udah gitu paling kelas biasanya
Kalau mau diambil rapor harus begini, paksa, keren. Gak usah pulang kalau nggak selesai. Itu ilusi bahwa kita memiliki hak. Buktinya, bahkan ketika kita paksa, anaknya betul. Karena si anak memutuskan untuk tidak mau dikontrol. Jadi ilusi, bahkan ketika anak di rumah ada yang anak, kita nggak bisa kontrol, mempengaruhi dia, memaksa. Tetapi ketika dia mau menuruti itu karena kemauan dari hatinya untuk bersedia menuruti. Nah, dulu paradigma kita adalah di stimulus respon. Tadi yang dipahami oleh Pak Musafak bahwa Pak Rama melakukan rayuan atau bujukan sehingga hujannya terbujuk. Ada latarnya coba kita lihat. Kebutuhan kita sama, tidak boleh kontrol. Kebutuhan kita berbeda, benar nggak? Kebutuhan manusia beda-beda. Yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Kita memaksakan untuk melihat hal yang sama. Di teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda-beda. Yang ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita tadi mencoba, membujuk, memaksa dengan kekuatannya, dengan powernya, dengan kekuasaannya, dipaksa untuk sama berpandangan dengan kita. Yang ada, kita berusaha memahami pandangan orang lain. Jadi aku akan mencoba memahami perasaan orang. Akhirnya dia mau. Bahkan ketika Mujana memutuskan mau menikah dengan Pak Rama, itu karena dia mau, bukan karena Pak Rama berhasil membujuknya. Enggak. Iya Bu? Iya. Iya kan? Iya kan? Menyerahkan diri mau. Yang kedua, yang selanjutnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Di dalam kontrol, semua perilaku memiliki tujuan, bahkan perilaku buruk. Bahkan pernah dicontohkan Mbak Isa di DPD, BPK, anak mencuri miliknya gurunya. Ketika ditelusuri, kalau kita melihat anak mencuri barang milik gurunya salah, pasti ya. Masa kita membenarkan? Enggak. Tetapi di kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Ternyata ketika ditelusuri, anak ini memang anaknya orang tak mampu dan dia harinya dia tidak bisa apa ya, bahkan untuk makan sehari-hari. Nah, ketika ada makanan di meja geletaknya, di meja yang dulu dimakanlah sama makanan tersebut. Kalau kita hanya melihat dari sisi stimulus respon, setiap perilaku buruk itu adalah suatu kesalahan yang terjadi. Kita menyampaikan, tapi kita tidak mau melihat kenapa melakukan itu. Seperti anak terlambat, Pak Mas Budi sudah coba, kenapa anak ini kok terlambat terus? Kita harus dilihat, jangan hanya lihat si anak terlambat, sudah kamu salah, sudah sakit atau bingung, tapi harus ditanya kenapa? Harapannya apa? Ada perubahan. Terus orang lain bisa mengontrol saya. Ternyata tidak. Hanya saya yang dapat mengontrol diri saya. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda, bukan orang. Bahkan ketika memutuskan untuk datang ke sini, meskipun awalnya terpaksa, tapi jadinya memutuskan sendiri untuk datang ke sini, dan orang lain. Selanjutnya, saya bisa mengontrol orang. Dan Anda tidak bisa mengontrol. Pemaksaan pada satu bujukan, pemaksaan ada saat bujukan gagal. Mungkin marah ketika bujuk hujannya tadi dibujuk nggak bisa, dirayu nggak bisa. Mungkin marah, ya dipaksa lah. Nah, karena kita bujukannya gagal, mungkin kita bisa bujuk anak. Nah, akhirnya nggak ada marah lah kita. Muncul ketika bujukan karena kita pakai stimulus. Seharusnya kolaborasi dan proses menciptakan pilihan, kita menciptakan opsi-opsi pilihan. Oke lah, kamu nggak mau ini gimana ya? Udah, kamu maunya gimana? Nah, itu satu pernyataan. Saya anak muncul kan, saya maunya begini Pak, saya bisa ini. Nah, oh nggak bisa begini aja. Nah itu ada kolaborasi. Terus model berpikir menang kalah di stimulus respon. Jangan bilang
model berpikir menang-menang. Sehingga yang kita upayakan bagaimana ketika akan menghadapi konflik dua arah, tidak ada yang dikalahkan salah satu, tidak ada yang kalah, tidak ada yang menang. Yang ada dua-duanya harus menang. Buat dua-duanya merasa menang. Tuh. Kalau ada yang merasa kalah akan berlanjut di belakang. Tidak selesai masalahnya di situ. Buat mereka kalau dibuat merasa salah dua-duanya boleh Pak. Ya itu identitas itu membuat anak merasa salah. Merasa menang berarti menang dalam artian bukan berarti dimenangkan semua dalam hal perkara, merasa menang. Sama-sama saudara, sama-sama apa ya? Konfliknya itu reda karena merasa menang. Beda kalau konflik reda karena merasa kalah, satu merasa menang atau dua-duanya merasa rugi lah begini. Nah, buat mereka merasa untung dengan kebijakannya atau solusi yang ini. Nah, lalu apa makna disiplin? Oke, kita sering ngomong disiplin. Bahkan disiplin ini, disiplin tadi kita ngomong disiplin. Sebelum kemudian ada unsur utama yang dibahas yang penting tentang disiplin sebenarnya. Bahkan mungkin jenengan pernah berpikir seandainya anak-anak itu disiplin, pasti sekolah ini gampang berarti. Tapi kita mendengarkan disiplin, apa yang terbayang? Kepala langsung dari kontinu dari menurut apa? Terbiasa. Akurasi. Nah, karena seringnya kebanyakan orang akan menggunakan kata disiplin dengan kata penting, teratur, kepatuhan. Ya kan? Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hubungan. Kalau nggak disiplin, hukum, ya pasti terbesit di pemikiran sana. Padahal itu sungguh berbeda karena belajar tentang disiplin positif, disiplin yang positif itu tidak harus memberi hukuman, Justru hukuman adalah sifatnya sering hukum. Hukuman adalah bukan boleh ya. Tidak harus dengan memberi hukuman. Hukuman itu adalah salah satu alternatif terakhir dan kalau perlu tidak digunakan. Terus solusinya gimana? Nah pertanyaannya, kita mau menerapkan disiplin yang positif, kita betul-betul mau menerapkan disiplin, apa menerapkan hukuman? Tanyakan. Kadang kita anak itu, Pak, kamu salah, nulis asal Pak 100 nanti. Pikir kesalahannya kayak gini, sampai kita balik. Apakah dengan yang baik itu tadi? Apakah dengan yang baik itu meningkatkan disiplin anak? Meningkatkan kesadaran dari dalam diri kita, justru nanti akan ada efek-efek yang lain. Lalu menurut bahasa disiplin berasal dari bahasa Latin disiplina yang artinya belajar sebenarnya. Disiplin itu belajar karena makna disiplin sendiri berkonotasi positif. Ceritanya disiplin itu mengistilahkan murid-muridnya Sokrates dan Plato di mana mereka belajarnya rajin. Justru berawal dari kemampuan belajar yang rajin. Intinya mau belajar terus-menerus itu disebut disiplin. Di Indonesia, di kita gitu, disiplin seharusnya membuat seorang menggali potensinya menuju kepada sebuah tujuan, sesuatu yang dihargai. Itu tadi. Dengan datang sini karena menghargai dirinya sendiri maka datang sini. Di seminar ini tanpa terpaksa, karena itu disebut disiplin. Kalau dipaksa agak disiplin kan? Nah, tadi makna disiplin itu berubah dalam keseharian atau di masyarakat kita, bahwa dalam budaya kita makna disiplin melakukan menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang atau seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Maka anak kalau patuh itu disebut disiplin. Ya kan? Padahal bukan. Anak kalau sadar dengan sendirinya itu disebut disiplin. Bukan karena dia patuh disebut disiplin.
kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang dihargai anak. Sehingga poinnya apa? Untuk dapat menumbuhkan disiplin, maka kita mengajarkan nilai-nilai yang mereka nilai-nilai kebajikan kepada anak, supaya anak terbiasa dengan nilai-nilai kebajikan itu. Ada yang datang ke sini karena keinginan sendiri. Pak wanita, ya, apa? Ini, ya, ya, keinginan sendiri. Apa yang dia ingin? Apa ya? Ingin apa? Ingin jadi kayak apa? Ingin jadi orang seperti apa? Ini jadi orang baik aja. Ini baik. Nilai-nilai kebaikan apa yang dia ingini kaitannya dengan untuk supaya datang ke sini? Dengan datang ke sini sampai meyakini nilai apa? Nilai kebaikan. Terkait disiplin ya. Ya. Kalau saya mengartikan menurut saya ya itu sebagai kontrol diri. Kontrol Jadi diri. saya ya udah kesini ya udah tanpa ada rasa yang gimana pokoknya datang gitu. Tujuannya ya aku pengen dapat sesuatu yang belum pernah aku dapatkan gitu. Jadi ada nilai-nilai yang dia yakini bahwa kalau saya datang pasti akan mendapatkan sesuatu yang mungkin bermanfaat bagi saya dan bermanfaat untuk anak kita. Ada nilai pasti yang diyakini. Jadi anak akan datang tepat waktu kalau dia meyakini nilai-nilai tersebut. Bahwa saya akan jadi orang yang baik kalau disiplin. Saya akan jadi orang yang seperti ini kalau melakukan ini. Nah, menurut biasa dewantara, disiplin sebagai bentuk kontrol diri dan bisa yaitu belajar kontrol diri untuk mencapai suatu tujuan yang mulia. Jadi disiplin itu harus dikaitkan dengan nilai yang mau dituju. Pasti mulia, pasti baik. Tujuan mulia di sini mengacu nilai-nilai atau prinsip-prinsip yang dianut seseorang, yaitu disebut dengan nilai-nilai kebajikan universal. Nilai kebajikan universal semua pasti nilai atau payung moral yang kita gunakan, dan tanpa membedakan ras, suku, agama pasti setuju dengan nilai. Sehingga seseorang yang memiliki disiplin dan dia bertanggung jawab terhadap apa yang dia lakukan, karena dia mendasarkan tindakannya pada nilai-nilai kebajikan universal. Didasarkan tindakannya berdasarkan kebajikan. Kaitannya dengan tadi bahwa nilai-nilai profil pelajar Pancasila yang harus kita tanamkan pada peserta itu. Supaya apa? Karena dengan menaikkan nilai-nilai kebajikan ini itu akan memotivasi anak-anak dari dalam diri, motivasi intrinsik sehingga terbangun dan menggerakkan motivasi dari dalam diri untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Jadi kembali kepada tadi nilai-nilai itu ketika dikaitkan dengan tujuannya anak, maka akan muncullah motivasi. Oh, saya ingin jadi orang yang seperti ini, maka dia akan motivasi. Nilai-nilai apa yang Anda rasakan penting untuk ditanamkan pada murid di kelas kita? Nilai apa kira-kira? Apa sih nilai itu? Semua nilai-nilai kebajikan, nilai-nilai baik, hal-hal baik seperti kedisiplinan, kerajinan, itu kan hal baik. Orang nggak akan nyangkal soal kerajinan, ya kan? Kepatuhan atau kesopanan, siapa yang akan nyangkal? Karena itu nilai-nilai besar. Kira-kira menurut nilai apa yang perlu diterapkan, penting saat ini ya, diterapkan di murid? Nilai disiplin, lagi sopan, lagi kejujuran, apalagi kritis, banyak yang ingin sebenarnya kita tanamkan kan. Bagaimana cara menanamkan nilai-nilai itu kan? Apakah dengan yang jadi disiplin itu kayak gini, kritis itu gini? Apakah kayak gitu? Tidak. Salah satunya adalah dengan membentuk keyakinan relasi
kita harus buat yang namanya keyakinan kelas. Nah, sebenarnya saya mau mempraktekkan keyakinan kelas di pada kesempatan kali ini, tapi karena waktunya terbatas, saya tunjukkan saja video keyakinan kelas yang kemudian saya susun bersama. Oke, yang ini tadi mendata peraturan atau nilai-nilai kebaikan yang ada di kelas. Jadi dengan melakukan kesepakatan, kira-kira untuk kenyamanan kelas ini peraturan-peraturan apa saja yang ingin kita terapkan dalam kelas ini. Kalau wali kelas terlibat, jangan bisa lihat contohnya di kelas PPS 1 yang tidak terlibat. Peraturan dulu anak-anak dikasih ini kita belum ya. Nah, itu anak kan, saya ingin peraturan misalkan buang sampah harus pada tempatnya. Anak tulis satu-satu. Nah, masing-masing tulis peraturan apa yang ingin dilakukan. Kadang anak ini, ada ingin semua pembelajaran itu tidak akan buat peraturan. Jadi masing-masing anak buat peraturan, satu peraturan dan satu nilai kebajikannya. Orang-orang dulu boleh. Jadi sudah tertata, apa terkumpul, terdata, lalu-lalu itu didata di tetapnya. Yang saya lakukan adalah mengubah peraturan kelas dengan kalimat yang lebih positif, ketok dari kalimat negatif. Ketok. Dilarang bicara kotor. Kalimat positifnya apa? Sederhana, yang baik, ya, yang sopan. Dilarang buang sampah di meja. Buanglah sampah pada tempat sampah. Jadi kita hindari kalimat-kalimat negatif. Buat kalimat positif. Tujuannya apa? Biar terbentuk yang positif-positif saja. Kalau tidak boleh bicara kotor, bicara yang gimana? Ya, jadi kita buat yang positifnya, dari yang negatifnya. Maka kita merubah, karena kemungkinan besar anak akan menuliskan kalimat-kalimat yang negatif. Tapi tujuannya positif. Nah, kita cari tujuan positifnya. Saya menyarankan hal-hal itu menjadi keyakinan dari positif. Contoh tadi buang sampah pada tempat sampah. Nilai keyakinan apa yang ingin dicapai dari peraturan itu? Kebersihan, ya. Jadi kita buat kebersihan sebagai nilai ya. Yakini keyakinan kelas tersebut. Terus ketika bertemu dengan guru mengajarkan harus memperhatikan. Tidak. Yang nilai apa yang ingin didapat dari peraturan itu? Menghargai orang lain, hormat kepada guru, ya kan? Nilai hormat. Nilai ada lagi nanti
dari peraturan-peraturan yang ada dan pasti ada nilai yang ingin didapat. Contoh, harus ke sekolah harus pakai sepatu, nilai apa yang ingin didapat? Gak mungkin gak mungkin peraturan itu dibuat tanpa nilai, pakai dari nilainya. Karena bila kita terus biasa menuliskan hanya memberikan peraturan, anak tidak tahu sebenarnya nilai apa yang ingin didapat. Tahunya anak tentang peraturan. Tapi kalau anak tahu nilainya, oh nilainya bagus ini. Ya kan? Jadi anak lebih sadar. Tujuannya adalah menunjukkan motivasi. Selanjutnya pendalaman keyakinan telah menggunakan tabel P itu kita buat tabel kanan kiri, yang satu isinya tentang tampak seperti, yang satu tidak tampak seperti. Maksudnya apa? Contoh, nilai yang ingin dicapai adalah nilai hormat dulu atau dari teman-teman. Tampak seperti, kira-kira tampak seperti apa? Kalau anak menerapkan nilai hormat, memberi salam ketika pada hari ketemu belum, tidak tampak sepertinya apa? Aduh, berada. Jadi anak tahu, oh yang menunjukkan sikap nilai yang hormat itu seperti ini, yang menunjukkan nilai yang menunjukkan tidak hormat itu seperti ini. Nah ini anak disuruh buat, kalau bisa buat positifnya nilai hormatnya, dia pasti bisa buat yang tidak hormat sebenarnya. Kalau bisa menunjukkan nilai kerapian, harus pakai seragam sesuai ketentuan. Nilai yang tidak tampak dari memakai seragam yang tidak sesuai. Nah, dari itu eksplorasi pendalaman keyakinan kelas. Jika anak tahu kelakuan atau kegiatan apa saja yang tidak menunjukkan nilai tersebut dan tidak menunjukkan dari anak-anak misalnya satu positifnya beda dengan langsung buat banner, langsung keyakinan kelas. Ingin tahu lah ya kalau sama proses itu apa dulu? Gak akan meyakini anak-anak. Tapi kalau dengan prosesnya itu dari anak, dengan dari bersama, oh berarti nilai-nilai keyakinan yang ingin kalian tunjukkan di kelas ini. Setiap keyakinan tampak seperti tidak seperti misalnya sepakat nilai ini. Nilai ini gimana? Sepakat. Yang tidak sepakat kenapa tidak sepakat? Ditanyakan. Apakah ada saat ini tidak sepakat? Ada tidak sepakat Pak. Terus gimana supaya sepakat? Dan dengan ada namanya opsi-opsi yang kiranya tidak memberati. Dan itu disepakati bersama. Misalnya kalau anak sudah sepakat itu meminimalisir pelanggaran yang tujuannya akhirnya terbentuklah kelas yang positif, lingkungan kelas yang positif, akhirnya terbentuk budaya yang positif. Dimulai dari kelas, semua kelas budaya yang positif, guru-guru positif, sekolah ini dengan budaya yang teori motivasi rumah dan penghargaan dan restitusi. Motivasi. Nah, dari dosen dalam punya school disiplin menyatakan ada 3 motivasi. Tadi sudah bahas bahwa untuk menghindari rasa sakit atau hukuman itu termasuk motivasi eksternal. Kalau anak masih melakukan disiplin karena menghindari rasa sakit, menghindari hukuman,
Jadi kan bisa subjektif, rata-rata siswa kita banyak yang menghindari hukuman, takut dihukum. Pak, saya pernah ngatasi anak membuat kesalahan, ada 3 anak, saya tanyakan, kenapa kamu berbohong? Kok tidak kamu saja, kok tidak jujur saja, kan bicara jujur selesai. Saya takut dikeluarkan, saya takut dihukum. Itu bukti kita di sini dalam budaya penerapan disiplinnya sering menerapkan yang namanya hukuman. Efektif memang, jangka pendek, tidak menemukan kesadaran anak. Anak akan secara apa ya? Justru kadang anak membenci hukuman, bukan senang hukuman. Ada yang senang hukuman mungkin karena hukumannya terlalu ringan atau hukumannya enak. Terus saya yang melanggar, disuruh bersih-bersih daripada pelajaran. Nah, pembandingnya apakah terus kita harus meningkatkan memberatkan hukumannya? Kita justru opsi terakhir, hukuman adalah opsi terakhir, bukan opsi terakhir. Nanti untuk mendapatkan imbalan ini itu semua adalah keduanya adalah motivasi. Biasanya akan timbul pertanyaan, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya hukumannya? Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Motivasi. Kalau jangan mau melakukan, untuk saya melu seminar, saya dapat apa sih kalau melakukan ini? Berarti motivasinya adalah masih ekstra. Yang ketiga, untuk menghargai dirinya sendiri. Biasanya akan timbul pertanyaan pada diri sendiri, saya akan jadi orang seperti apa bila melakukan? Saya akan mendapat manfaat ke diri dalam artian manfaat ini ya. Akan jadi seperti apa jika saya melakukan? Jadi motivasinya dari dalam meyakini, karena meyakini suatu. Nah, tujuan dari disiplin positif itu, kita menerapkan disiplin yang positif adalah supaya anak memiliki motivasi yang internal. Tadi supaya anak menanamkan tujuan disiplin positif adalah menanamkan motivasi internal pada murid-murid, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai dirinya sendiri. Anak kalau menghargai dirinya sendiri, dia tidak akan melakukan hal-hal yang melanggar. Kalau mereka menghargai dirinya sendiri, mereka tidak akan terjumus pada obat-obatan dan terhadap dirinya sendiri. Tapi kalau dia merasa rendah, merasa tidak dihargai, maka perlu lingkungan positif. Lingkungannya menghargai anak itu apa tidak, atau membuat anak merasa dihargai atau tidak, sehingga anak merasa dirinya berharga. Oke, ketika murid-murid memiliki motivasi internal, mereka telah memiliki motivasi intrinsik yang akan berdampak jangka panjang. Jadi tujuannya motivasi intrinsik ini adalah jangka panjangnya. Kenapa anak sampai berubah? Mungkin sudah lulus sekolah, sekarang sudah bagus. Karena ya muncul motivasi itu. Bahkan tidak menutup kemungkinan, tapi tidak menutup kemungkinan motivasi internal itu timbul karena diawali motivasi eksternal. Oke, kita sudah menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan di situ ada disiplin yang sungguh disiplin itu bersifat self disiplin. Jadi disiplin itu dari dalam diri, yaitu kita sendiri yang mewajibkan. Jadi kita memaksa diri kita sendiri untuk sekeras-kerasnya melakukan. Jadi merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, tetapi juga cakap untuk memberi perintah. Jadi dengan meskipun tanpa perintah, dengan jalan, dan juga cakap memberikan perintah. Itu betul-betul merdeka. Kalau masih dari muridnya masih dari kurikulum merdeka kembali ke filosofi belum. Jadi anak-anak disebut merdeka. Kalau anak tidak harus disuruh, gak ada yang komfort ngerti yang mau tidak. Karena untuk bisa seperti itu kan proses kayak itu.
Dengan dosen namanya dua disiplin diri dapat membuat seorang menggali potensinya. Pentingnya disiplin itu supaya mereka dapat menggali potensinya kepada suatu tujuan mulia, sesuatu yang dihargai oleh anak. Kalau anak menghargai nilai apa, dia ingin jadi seperti apa, maka dia akan motivasi untuk apa. Dari dalam diri tanpa disuruh, tanpa dilaksanakan harus dilindungi sesuatu. Di hukum ada penghargaan, ya seperti tadi saya sampaikan. Pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan itu jangka pendek. Jangka panjangnya kalau anak sering dikasih hadiah, akhirnya dia tidak mau melakukan kalau tidak ada hadiah. Itu jangka panjangnya. Jangka pendek mungkin berhasil, tapi kalau itu dilakukan terus-terus tanpa jangan merubah motivasinya dari dalam, ya, jangka panjangnya. Penghargaan hukum, menghukum itu bisa seperti ini juga. Dengan memberikan nilai baru, memberikan penghargaan pada satu anak karena dia mungkin prestasinya baik. Contoh yang kemarin kita melakukan apresiasi itu kalau anak akan merasa beda ya. Itu kemarin yang dilakukan pelajar apresiasi itu yang disarankan. Tapi kalau dengan ngasih sesuatu karena kayak kamu tak kasih uang dulu karena sudah berhasil menjawab, padahal katanya yang kita produksi tidak bisa atau dikasih gajinya, padahal dia baca. Menurut anak tersebut itu biasa, tapi menurut jenengan yang tahu perkembangan anak itu luar biasa karena enggak jarang-jarang anak itu bisa melakukan sesuatu yang bagus. Jangan kasih hadiah, tujuannya bagus, biar termotivasi justru mendukung orang lain. Bisa juga penghargaan itu merusak hubungan yang merusak hubungan. Itu kan akhirnya nggak senang memberikannya. Apa nggak boleh kita memberikan hadiah? Boleh. Contoh, anak juara olimpiade, dapat hadiah kan? Selayaknya, jadi kita harus bisa menempatkan hadiah itu pada tempatnya. Jangan sedikit-sedikit dan dia sedikit-sedikit enggak. Apakah tidak boleh? Untuk jangka pendek boleh. Untuk jangka panjang sebaiknya mulai kurang. Kayak kemarin Dino menyadari banyak praktek-praktek disiplin yang kita lakukan yang perlu dibenahi perlahan karena itu paradigma. Nah, anak-anak sekarang sebenarnya masih berupa kondisi zamannya seperti itu. Apakah gimana dia hidup menunjukkan motivasi? Kenapa mereka harus ikut lomba kebersihan kelas? Kenapa harus ikut lomba Agustusan? Kalau tidak ikut gimana? Nilai apa yang diikutkan? Yang diinginkan? Kalau anak saja dia ikut pulang, duduk dia rame, dia ketok, dia kelihatan rukun, kompak, kan ada nilai yang dia seperti jenengan juga datang acara kegiatan sekolah tanpa disuruh orang bantu karena jenengan meyakini suatu nilai pasti. Ini yang saya lihat, yang saya lihat mungkin nggak kelihatan. Pak Andi, waktu maba, Pak Andi itu bukan termasuk panitia, ospek, mos, atau MLS, bukan termasuk panitia, benar? Ya. Tapi Pak Andi ikut. Ya, kira-kira kenapa Pak Andi ikut? Benar-benar ada nilai yang diyakini sama Pak Andi apa? Bapak saya memberikan diri ke dalam kegiatan tersebut karena yang pertama adalah saya lebih mengenalkan diri, kemudian saya lebih kenal dengan satu-satu saya. Dan ini yang sebenarnya saya lakukan di sekolah lakukan ketika setiap kegiatan meskipun saya termasuk panitia saya mengerjakan diri apa? Jadi saja sebagai guru, sebagai pendidik saya harus mengerjakan diri supaya pasang dengan siswa. Jadi nantinya ketika saya masuk kelas di pertama sudah tahu itu Pak Haji. Orang Pak Haji itu mungkin itu apa? Kalau
pilih 1-2 nilai apa, nilai kebajikan apa yang Pak Adi yakini? Nilai kerukunan tadi. Kerukunan. Ya. Kalau kaitannya dengan murid tadi, kalau kaitannya dengan tadi sebagai apa nilai tambah saya dengan supaya siswa itu lebih mengenal saya, melalui yang mengajar sebagai saya. baik, terima kasih Budi. Nah, jadi karena kita meyakini nilai-nilai itu, kita akan termotivasi secara intrinsik tanpa ada permintaan, tanpa ada paksaan, tanpa ada iming-iming. Saya nggak pernah iming-iming, Pak. Siapapun yang ikut, saya kasih ikut. Tidak ada. Ayo, adik ikut dengan sendirinya. Nah, itu yang dimaksud memiliki motivasi internal intrinsik. Motivasi itu muncul karena meyakini sesuatu nilai-nilai yang baik berdasarkan pengalaman tadi di sekolah sebelumnya, yang meyakini bahwa nilai-nilai kerukunan meskipun tanpa diminta, meskipun tanpa panitia tetap terlibat, pasti dipakai, ya, pasti bermanfaat. Karena dia punya gambaran guru yang baik seperti apa, guru yang disukai muridnya seperti apa. Nah, itu yang diyakini. Nah, keyakinan itu yang perlu kita bangun anak-anak. Salah satunya adalah dengan membentuk keyakinan kelas kejadian. Naik aja. Oke, terima kasih. Tadi apresiasi, beri pengakuan secara khusus, makanya di itu khusus anak siapa? Si A, si B. Kenapa anak B di siswa paling kompeten? Kenapa? Karena apa? Jadi khusus spesifik secara pribadi, bisa mengaku pribadi, tidak harus di share di semua, dibuat status, tapi dibuat hanya untuk yang bersangkutan. Boleh beri pengakuan kepada semua murid bergantian. Nah, ini programnya nanti harapannya paling kelas bisa mengapresiasi setiap perkembangan anak sekecil apapun, kalau bisa bergantian. Ya, tapi jangan harus lihat apa murid karakteristik anak, dia berkembang dalam siapa dari minggu ini. Fokus pada prosesnya. Kita nggak bisa hanya lihat hasil, tapi prosesnya. Kenapa kok anak ini disebut kompeten? Kenapa anak ini disebut berada kali ini? Karena saya sudah masuk lagi pada hukuman. Sekarang kita masuk pada konsekuensi. Dalam menjalankan peraturan pasti baik kesepakatan kelas peraturan, pasti akan ada siswa yang melanggar. Walaupun ketika ada siswa yang melanggar, tentu sesuatu harus terjadi. Sesuatu yang harus terjadi itu bisa dua, bisa berupa hukuman, bisa berupa konsekuensi. Nah, disebut hukuman nanti seperti apa, disebut konsekuensi seperti apa. Nah, tidaklah suatu pelanggaran sebenarnya jadi tadi bisa hukuman, bisa konsekuensi. Apakah perbedaan hukuman dengan konsekuensi? Dia tahu? Hukuman apa, kalau konsekuensi apa? Singkat aja. Kalau hukuman itu memaksa siswa, kalau konsekuensi itu siswa sudah menyadari bahwa jika dia melakukan sesuatu, berarti dia tanggung jawab dalam tindakannya. Oke, bagus sekali. Ya, salah satu perbedaannya adalah tadi jika kalau hukuman itu sifatnya maksa, harus terjadi dan menyakitkan jadinya. Kalau konsekuensi harus terjadi juga, tetapi biasanya tidak. Karena siswa menyadari bahwa itu memang harus terjadi karena saya sudah salah. Nah, biasanya konsekuensi itu dibangun dengan kesepakatan. Contoh, kalau dengan hutang berarti harus bayar. Itu kesepakatan. Bayarnya kapan? Demi kesepakatan. Ketika melanggar konsekuensinya apa? Ada sesuatu yang harus terjadi, seperti penyitaan misalnya. Penyitaan aset. Apakah terus ketika disita asetnya bahagia? Tidak. Meskipun konsekuensi, jangan dikira konsekuensi itu bagus. Konsekuensi itu
sesuatu yang harus terjadi, tetapi tetap itu menyakitkan. Ada konsekuensinya nggak menyakitkan? Ada. Dengan itu, meskipun konsekuensi berdasarkan kesempatan, pasti itu menyakitkan. Tidak nyaman, minimal tidak nyaman. Ketika itu diterapkan. Oke, untuk memahami kira-kira mana ada yang masuk konsekuensi, mana yang masuk hukuman. Pencatat 100 kali di buku dengan kalimat astagfirullah, istighfar, bersyukur, karena nambah sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat datang ke sekolah. Konsekuensi atau hukuman? Dia bilang konsekuensi atau hukuman. Oke, dicatat sendiri jawabannya. Yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah pada saat COVID. Hukuman. Konsekuensi. Hukuman. Oke, masih beda-beda ya. Oke. Lalu saja. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Jadi, konsekuensi. Sesuatu harus terjadi. Dan itu. Yang selanjutnya, membersihkan tumpahan air di meja karena tersenggol pada saat belajar. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu saya copot sepatu karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran yoga. Bukan konsekuensi. Lagu-lagu. Guru yoga. Kira-kira hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Yang konsekuensi ada. Mungkin karena sebelumnya sudah diberi kesepakatan, nanti yang terlambat maksimal 10 menit dihukum. Oke. Nah, soalnya sekuensi itu kita lihat jawabannya. Mencatat 100 kali istighfar hukuman. Ya, gak relate dengan kesalahannya. Yang kedua lagi mengenai karena terlambat datang sekolah. Hukuman tadi yang menyakitkan atau hukuman yang tidak sesuai. Karena hukuman tadi hukuman yang baik, yang positif seperti itu. Nulis ini pasti hukuman baik. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker. Hukuman. Nggak pakai masker itu push up. Hukuman. Menggantikan kertas teman yang coret-coret konsekuensi. Kita rusak, kita rusak. Membersihkan tumpahan air di meja apa? Konsekuensi. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian karena tidak memakai sepatu warna hitam. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit pelajaran PJOK itu bisa jadi konsekuensi. Kenapa? Secara logika di lapangan pasti kan ada pemanasan. Dia baru datang nih, ya kan? Setelah 10 menit temannya kan sudah pemanasan. Dia baru datang. Nilai kan kalau dia suruh keliling lapangan 2 kali. Atau bisa jadi itu alasan sudah kesepakatan bersama. Kalau saat pelajaran olahraga di lapangan terlambat tentang 10 menit di 2 kali, itu jadi konsekuensi. Tapi itu tidak jadi konsekuensi kalau datang ke sekolah. Tidak, nggak ini. Matematika, terlambat belajar matematika, keliling lapangan. Mereka dari kita ketika memberikan hukuman, minimal kita memberikan konsekuensi. Dan itu harus berdasarkan kesepakatan. Sebaiknya dibuat kesepakatan kelas. Tadi kita kesepakatan kelas. Kalau dengan melakukan kesalahan atau melanggar kesepakatan kelas, dengan sama konsekuensinya. Coba bedakan tadi. Dengan saya tidak membuat kesepakatan, maka yang harus jadi dengan memiliki kebebasan. Mungkin dengan nggak ada kepikiran tadi. Tapi karena kita punya kesepakatan, sebisa mungkin dengan angkat tangan ketika mau. Ya, ketika mau berpendapat. HP bisa jalan dengan saya dan dengar HP ini kecuali waktu di awal ini sekarang.
Karena ada konsekuensi, timbul kesadaran. Meskipun jenengan ada yang merasa tidak nyaman, ya kan? Dipaksa harus tidak nyaman. Tetapi itu konsekuensi yang dihitung. Itu lebih baik daripada hukuman. Jadi kita lebih menekankan pada konsekuensi. Konsekuensi itu biasanya relate dengan kesalahan atau minimal positif. Meskipun positif tadi hukuman, data sebagai orang bagus, siapa bilang sebagai ngaji, siapa bilang bagus, tapi itu hukuman karena tidak relate dengan kesalahan. Lalu restitusi, apa itu restitusi? Adalah proses menciptakan kondisi. Jadi ada konsekuensi, ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Ini penting. Balik kelas sebaiknya menggunakan restitusi dalam mengatasi persoalan siswa. Jangan langsung pada hukuman atau konsekuensi. Lakukan restitusi. Apa sih? Restitusi itu upaya kolaboratif untuk mengajarkan murid mencari solusi masalah mereka. Biasanya nanti akan pakai 9 restitusi. Nah, ada sedikit di belakang dari dia. Oke, kasus dan lain saja. Ini perbedaan sedikit. Hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Sesuatu menyakitkan harus terjadi, itu pasti hukuman. Konsekuensi apa? Sesuatu yang harus terjadi biasanya agak terlalu menyakitkan atau relate dengan hukumannya atau kesalahannya. Restitusi merupakan suatu pilihan ya. Restitusi merupakan pilihan. Maka tadi restitusi itu upaya kolaboratif untuk mencari solusi. Oke, kamu salahnya ini. Kira-kira apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Anak mikir. Iya Pak, saya akan minta maaf, saya akan mengganti apa yang saya rusak. Itu restitusi. Anak sadar dengan sendirinya. Nah, budaya seperti itu akan membentuk budaya positif, karakter positif anak. Dari muda dengan, oke kamu salah, kamu tahu konsekuensinya. Konsekuensi itu baik menurut dia. Konsekuensinya apa? Saya harus ganti lah. Tetapi beda kalau anak diberikan solusi, diberikan apa? Opsi dari merupakan pilihan. Mungkin dia tidak mampu mengganti karena terbatasnya dia atau dia tidak pernah. Ada solusi lain kan? Nah, solusi-solusi itu yang dibuat bersama, dicari bersama, upaya kolaboratif itu restitusi. Apalagi mana? Yang paling ini, hukuman biasanya negatif, konsekuensi netral, diajar. Jadi anak dapat konsekuensi dia diajar netral. Restitusi adalah hal yang positif bagi anak. Oke, lagi. Murid akan merasa tersakiti dengan hukuman pasti. Siapa nggak sakit dihukum? Pasti sakit dihukum. Tetapi kalau konsekuensi murid anak dibuat tidak nyaman, minimal tidak nyaman, bukan saja. Tapi restitusi anak mendapatkan penguatan. Perilaku pasif meningkat. Dengan hukuman mereka tambah meningkat. Pasif agresif. Dengan konsekuensi penguatan hanya bertahan dalam jangka pendek atau konsekuensi. Tetapi restitusi harapannya masalahnya terpecahkan. Jadi kita suruh fokus pada solusi. Murid atau anak membenci peraturan dengan adanya hukuman. Sekarang ada yang membenci hukuman, membenci peraturan. Kalau konsekuensi anak menghormati peraturan karena itu kesepakatan sudah disepakati. Dengan anak menghormati, tetapi anak tetap tidak nyaman, dengan tetapi restitusi anak menghormati dirinya sendiri dan orang lain. Diajak menghormati dirinya dan orang lain, sehingga dia punya solusi sendiri untuk menyelesaikan masalah atau solusi itu ditemukan bersama secara kolaboratif.
antara kualitas dan. Jadi sebisa mungkin kita melakukan itu. Kan suatu segitiga restitusi. Di contoh penerapan segitiga restitusi. Segitiga restitusi beda tiga, namanya segitiga pasti ada tiga. Yang pertama menstabilkan identitas. Ketika anak datang salah dengan panggil, stabilkan dulu identitasnya. Mungkin anak itu sedang marah, mungkin anak itu sedang down, jangan langsung salahkan. Stabilkan dulu identitasnya. Caranya bagaimana? Tiap orang pasti melakukan kesalahan. Oke, kamu kenapa melakukan apa? Oke, Bapak paham. Dan orang pasti punya kesalahan. Apapun pernah juga bersalah. Semua orang pasti pernah berbuat salah. Karena di situ mereka, ya, karena kesalahan yang mereka buat adalah wajar bagi manusia. Tapi kasusnya ini tidak berlaku untuk anak yang memang melakukan kesalahan yang sama berulang-ulang. Itu nanti ada kita bisa kembalikan pada peraturan sekolah atau kalau tidak upaya bimbingan dan sebagainya ada evaluasi. Jadi yang pertama stabilkan dulu identitasnya. Yang kedua validasi tindakan yang salah. Kamu pasti punya alasan. Dan kamu melakukan ingat tadi dari kontrol. Setiap tindakan pasti punya alasan. Adakah cara yang lebih baik untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Ada nggak yang lebih baik untuk bisa menyelesaikan masalah tersebut? Atau nggak harus pakai orang-orang? Ada nggak? Kita kan tanyakan validasi tindakan. Kenapa melakukan itu? Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Apakah sesuai sudah dengan keyakinan atau nilai-nilai yang ada di sekolah ini? Kamu ingin jadi orang seperti apa ketika kamu melakukan? Oke, kalaunya ini ada satu kasus sekolah dulu. Dia tidak menghargai temannya, jadi dia memiliki perselisihan sekolah dulu dengan teman sekolahnya. Dia terlibat cekcok sehingga tidak dapat menahan emosinya dan menghina temannya di depan. Ini saya berusaha melakukan segitiga restitusi pada permasalahan ini dengan memanggil yang bersangkutan. Ya, Mas Adi, saya lanjut. Ada apa lagi dalam kelasmu? Apa yang terjadi? Saya kesel Pak, masa saya tanya pelajaran baik-baik sama Dina malah dicuekin. Gitu. Ya, wajar juga sih kamu kesal. Jika sesuai dengan yang baik-baik terus dicuekin, aku pasti akan merasa kesel seperti itu. Lalu, tadi apa yang melakukan agama? Ya, saya langsung ngatain dia dan minta dia di depan kelas, kesel banget. Oh begitu. Pasti yang punya alasan mengapa kamu melakukan hal tersebut. Iya Pak, saya membela teman-teman saya karena Nina melakukannya tidak membantu. Oh jadi kamu membela teman-teman untuk sudah tidak berpindah dari ini. Iya Pak, itu saya masih bersabar dan membenak saja. Padahal saya ingin banget sama dia. Jangan berlahan apa yang kamu rasakan. Namun coba diperhatikan. Tindakan kamu menggunakan tindakan individual, maka sudah sesuai dengan nilai kewajiban yang ada di sekolah. Enggak Pak, capek di rumah. Jadi nilai keyakinan yang mana yang tidak sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya salah menghargai orang lain. Mungkin pada saat itu saya sangat emosi, jadi saya tidak menunjukkan sikap seperti itu. Coba, kamu yakin tidak menghargai orang lain itu penting buat kamu? Yakin loh Pak. Ya, kalau setuju, kita perlu saling menghargai. Karena ada juga keyakinan yang kesepakati perlu kita jalankan meskipun tidak dalam musiman dan juga. Saya seharusnya lebih bersabar dan tidak terpancing emosi dalam menghadapi masalah. Nah, kira-kira dia bisa menghadapi masalah. Bersedia Pak. Kalau kamu menghadapi masalah ini, kamu akan jadi orang seperti apa?
Mungkin saya akan lebih mengajari orang lain kali Pak. Menurut kamu, bagaimana rasanya menjadi orang yang seperti itu? Ya memang Pak, jika bisa menjadi orang yang sabar dan menghargai orang lain. Baik, kalau itu, yuk kita pikirkan bagaimana menghadapi masalah. Ya Pak. Oke, poinnya apa yang dijaga? Anak tidak terekam, tak berikan emosi, terus masalah terpecahkan, anaknya sadar, ya kan, dan sebagainya. Solusi yang didapatkan dari permasalahan itu berupa opsi-opsi yang diberikan atau bahkan keluar dari anaknya sendiri. Solusi itu. Sampai sini, apakah masih perlu dihukum? Kalau masalahnya selesai, ada masih agak puas sebagai wali kelas, belum puas saya belum dikasih hukuman. Meskipun masalahnya sudah selesai. Habis nonton, selesai masalah, sudah salaman, selesai. Sebenarnya selesai sampai situ. Karena kamu bersalah, kamu yang salah, bedanya salah, bedanya kebeles seperti apa? Tidak seperti silakan. Ya, itu tidak ada. Masalahnya sudah selesai. Nah, pertanyaannya tadi, apakah kita betul-betul mau melaksanakan disiplin atau menerapkan hukuman? Kalau menerapkan disiplin, hukuman itu opsi terakhir. Nah, kapan dihukum Pak? Apakah tidak boleh hukum? Boleh opsi terakhir. Jika anak yang bersangkutan melakukan kesalahan berulang-ulang, kita melakukan restitusi berulang-ulang, tetap saja kalau pelanggarannya berat, ya kita tidak sesuai dengan peraturan sekolah, bisa sampai dia dikembalikan kepada orang tua. Jadi yang pernyataan dan anggapan berarti nggak boleh, ya, boleh. Tapi ketika upaya restitusi sudah dilakukan, berarti upaya restitusi sebagai wali kelas, sebagai guru sudah dilakukan berkali-kali dan tidak ada efek yang peningkatan disiplinnya, ya bisa kita kembalikan kepada orang tua. Jadi sekolah, ada satu sekolah mana terlambat, kita restitusi kunjungan orang tua juga diajak diskusi bagaimana supaya tidak terlambat. Ketika anak ini terlambat, kalau sekolah memang dia ada di sekolah swasta juga, saya itu disampaikan dia bahwa ketika anak sudah dilakukan hal yang demikian masih tetap berulang-ulang, kita kembalikan kepada orang. Mohon maaf, Anda tidak bisa melanjutkan di sini karena memang tidak bisa mengikuti keyakinan atau kesepakatan yang telah ditetapkan. Jadi kita kembalikan kepada orang tuanya untuk dididik lebih. Itu sudah opsi terakhir. Jadi upaya melakukan itu. Tapi baik dengan konsep inti dan penerapan budaya positif khususnya di kelas ya. Demikian mungkin ada pertanyaan. Silakan atau nanti bisa diskusi lebih lanjut karena waktunya sudah cukup panjang. Masih lelah, kita bisa istirahat, kita lanjut untuk agenda demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan pada Demikian acara hari ini. Mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan oleh materi kita, Bapak Ibu konsep-konsep inti dalam modul budaya positif serta harapannya di sekolah bisa bermanfaat terutama bagi wali kelas yang sudah ada di sini. Saya sebagai pembelajaran mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan. Terima kasih banyak. Saya Andri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.